Anda kembali di Prime Time Talk. Sebelum saya melanjutkan perbincangan, kita simak tayangan grafik berikut ini. Ini adalah pernyataan dari pengamat hukum dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana. Walau ada Abu Basariah yang pernyataannya kontroversial mengenai peran pencegahan KPK dan Surya Chandra juga akan tunduk pada Presiden Jokowi, ternyata dia mantan relawannya. Ini pendapat dari Ganjar Laksmana terhadap salah satu atau salah dua nama lah begitu yang kemudian masuk dalam 8 capim KPK. Di DPR nanti penentuannya perhitungan politik, kadang DPR mau yang aneh-aneh juga biar ada track record baru. Oke, ini mengenai fit and proper test begitu ya. Langsung saya tanyakan mungkin ke Pak Nasir Jamil, bagaimana? Jadi sekarang pintu terakhir kata Kang Asep itu ada di DPR, Pak. Oh iya, tadi kan saya katakan saya hanya menyarankan dalam rangka untuk menjaga prinsip kehati-hatian. Ya, kalau Presiden menilai bahwa kerja pansel sudah cukup jempol, sudah cukup bagus, sudah cukup teliti, sudah cukup berhasil, sudah cukup transparan, sudah cukup akuntabel, ya Presiden nggak perlu lagi melakukan apa yang saya sarankan tadi. Ya kan, tinggal nanti dia menyerahkan nama itu ke DPR. Nah, DPR tentu akan menyikapi, ya artinya praksi-praksi di DPR akan mengevaluasi atau katakanlah melakukan semacam ya kerjanya barangkali tidak seperti kerja pansel ya, tapi paling tidak menelusuri jejak rekam calon-calon yang telah diajukan oleh Presiden tersebut. Bila perlu nanti barangkali DPR juga perlu melakukan semacam simposium besar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan terhadap KPK ke depan, ya. Dari simposium itulah barangkali nanti kita harapkan kita cocok menilai atau kemudian memilih calon-calon yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi pimpinan KPK. Kita tidak lagi kecolongan ya seperti yang sudah-sudah. Bahwa ternyata kemudian pimpinan KPK punya masalah. Sekecil apapun masalahnya, pasti berpotensi berurusan dengan aparat penegak hukum. Baik, Pak Nasir, mungkinkah kemudian dalam pemilihan atau fit and proper test nanti dari DPR sendiri, khususnya Komisi 3, meminimalisir adanya kepentingan-kepentingan politik? Ya, tentu saja kami juga akan mencoba melakukan inisiatif ya. Apakah misalnya mengundang para pakar ya untuk membantu DPR dalam hal ini Komisi 3 saat melakukan fit and proper test kepada calon pimpinan KPK tersebut. Dan ini pernah kami lakukan saat melakukan fit and proper test kepada calon hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi bisa saja nanti rapat pleno Komisi 3 misalnya mengusulkan seperti itu, mengundang sejumlah pakar ya. Mungkin saja nanti orang psikologi atau orang latar belakang sosiologi ya untuk kemudian ikut membantu anggota Komisi 3 saat melakukan fit and proper kepada calon-calon pimpinan KPK tersebut, hingga kemudian upaya nanti katanya orang misalnya publik mengatakan sangat politis itu bisa dikurangi begitu. Oke, baik Pak Nasir, saya ke Ibu Destri. Ibu Destri, dalam proses kemudian penilaian atau mengerucutkan ke 8 nama besar, sejauh mana kemudian hubungan antara Pansel dan juga Capim KPK, baik yang kemudian khususnya yang sedang menjalani proses eliminasi begitu? Maksudnya hubungan apa? Gimana? Apakah kemudian dalam proses tersebut ada interaksi tetap dari Pansel kepada Capim, ataukah mungkin khusus untuk terkait penilaian ya dan lain-lain, ataukah tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Jadi hubungan itu ada di awal pada saat kami melakukan strategi jemput bola. Di mana kami meminta memang beberapa tokoh-tokoh termasuk Kang Asep ditelepon, ayo dong Kang Asep kita daftar buat KPK gitu. Kenapa itu Kang? Nanti ya. jadi itu dalam rangka kita mencoba untuk mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk mau mendaftarkan di Pansel. Tapi setelah mereka mendaftarkan untuk mendaftarkan di Capim KPK. Tapi setelah mereka mendaftarkan ya tentu saja kita tidak ada lagi hubungan apa-apa. Kita punya kode etik ya. Kode etik yang kita selalu kita sepakati bersama gitu. Jadi nggak ada hubungan-hubungan yang spesial, yang khusus, itu tidak ada. Seandainya ada pun itu biasanya sifatnya administrasi, misalnya dari
dari pansel memberikan informasi karena kita waktu itu kan ada lebaran ya, sekretariat tutup, jadi kemudian ada hubungan informasi untuk menyampaikan penyerahan pernyataan bahwa mereka bersedia untuk dibuka termasuk rekening-rekeningnya. Nah itu kita sebar melalui SMS, itu ada. Oke, baik. Berarti kalaupun ada hubungan ataupun juga lewat telepon ataupun juga bicara secara langsung itu hanya dalam batas penilaian. Tidak ada, ya. Itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan penilaian, tidak ada sama sekali. Baik. Ibu Destri, kalau Ibu tadi kan sempat sampaikan beberapa parameternya, integritas, kemudian juga independensi. Nah, itu menjadi salah satu hal yang kemudian kita garis bawahi. Sejauh mana dari pihak pansel sendiri melihat independensi dari 8 capim KPK yang sudah mengerucut ini? Karena setelah kemudian diumumkan ada beberapa tanggapan publik seperti tanggapan Ganjar Laksmana tadi bahwa salah satu dari 8 capim itu kemudian adalah anggota atau relawan dari Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana kemudian dari pansel menjamin tidak akan ada kepentingan-kepentingan nanti pada saat terpilihnya, Bu? Yang pasti di saat pertama mereka mendaftarkan diri sebagai capim KPK, kita sudah mempunyai satu surat pernyataan bahwa mereka harus meninggalkan profesi ataupun kegiatan ataupun jabatan yang saat ini dia miliki pada saat mereka menjadi pimpinan KPK. Dan loyalitas mereka hanya satu, yaitu untuk KPK dan dalam rangka pemberantasan korupsi, gitu kan. Jadi dan selanjutnya kami nggak melihat yang daftar itu belakangnya lagi siapa gitu. Maksudnya kami benar-benar melihat figur yang bersangkutan itu seperti apa, integritasnya, kompetensinya dan sebagainya. Bahwa kebetulan dia adalah misalnya pegawai di X atau terkait dengan institusi X, itu kan sesuatu juga yang kita nggak bisa melarang. Ini kan hak semua orang gitu. Betul. Ya Pak Asep. Pak Asep dari hakim mau daftar silakan terbuka. Kemudian dari private sector, dari bankers mau daftar silakan, dari kepolisian mau daftar silakan, kejaksaan silakan, dari koalisi masyarakat sipil silakan terbuka. Jadi dan kami setelah itu kan membuat satu tes dan rangkaian tes-tes objektif yang memang sifatnya sangat objektif dan sangat individual sekali. Kita benar-benar melihat, kita menggali kekuatan dan kelemahan dari si individu yang bersangkutan. Jadi termasuk dari track record yang kami dapat, gitu kan. Jadi dari awal pun kami juga lihat kalau misalnya dia berkaitan dengan misalnya politik misalnya, kita lihat dia statusnya sebagai pengurus politik atau tidak. Kalau dia sebagai pengurus pengurus partai atau tidak. Kalau dia sebagai pengurus partai, dia harus mengundurkan diri gitu. Jadi untuk menjaga independensi gitu. Itu saja. Baik, saya ke Kang Asep. Ini terkait dengan fit and proper test yang akan dilakukan nanti di DPR. Anda katakan ini menjadi pintu terakhir begitu ya di DPR. Akan seperti apa atau Anda melihat lalu bagaimana nanti penilaian ataupun juga fit and proper test yang akan dilewati begitu di DPR, sementara kita tahu ada beberapa hal juga yang menjadi isu mengemuka terkait KPK ini seperti mungkin revisi undang-undang KPK. Artinya apakah kemudian yang kali ini bisa dijamin tidak ada kepentingan politik di dalamnya, Kang Asep? Ya, saya pikir karena itu lembaga politik, pasti orang-orang politik punya kepentingan politik. Itu tidak dihindarkan. Tapi prosesnya seperti yang dulu kan mereka tiap partai, tiap fraksi akan mengajukan nama. Nama itu kan dijumlah siapa yang tertinggi, itu yang terjadi. Yang saya khawatirkan sekali lagi di pertama proses itu adalah ketika mereka jangan-jangan partainya yang sering kena KPK, nah tidak sejalan dengan orang-orang yang anti korupsi. Ya. Makanya saya bilang tadi setidaknya 8 nama itu bagi saya sudah senang bagi saya ya. Walaupun 2 nama saya hampir sama dengan Ganjar. Ya. Nah, itu satu pertama. Kedua, nah memang tidak jaminan kalau kelak misalkan komisioner 5 terpilih, nah ketika ada keinginan ya, dalam tanda petik melemahkan dan merubah undang-undang KPK, kita nggak ada masalah, undang-undang harus dirubah, harus ditambah, harus ada pembaharuan, tapi jangan sampai kewenangannya dikurangi, karena selama ini kurangannya udah bagus ya, udah cukup maksimal lah, optimal. Tapi jangan sampai nanti komisioner KPK terpilih 5, nah tapi saya yakin lah komisioner KPK ini tidak bisa didikte oleh siapapun kelak. Saya yakin walaupun nanti duduk jadi komisioner KPK, ada keinginan orang dalam tanda petik pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK, saya yakin. Kalau lihat dari yang dilakukan oleh, ini bayangin, ini sekedar gambaran aja. Saya pernah menyebut namanya, Bu Desi saksinya. Ya, coba ada tokoh besar, gelarnya tertinggi, jabatan tertinggi, tapi tumbang sama ini. Saya juga di luar dugaan saya. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan publik, Kang. Kalau kita lihat nama seperti Jimli Asyidiki mungkin yang... Saya nggak nyebut nama ya. Oke, saya sebut karena kemudian ini cukup terkenal dan well known di publik begitu. Kemudian namanya tidak ada dalam proses eliminasi. Tentunya pansel memiliki
pertimbangan yang sangat khusus dan tersendiri khusus. Disitulah saya bilang tadi detailnya, kehati-hatiannya daripada kepatutan dari pansel yang saya respect kepada Bu Desti dan kawan-kawan. Nama besar, telah nyandang nama besar, orang mengenal di publik ya. Sering juga saya sebut nama di tempat yang lain, saya sebut nama itu. Tapi karena mereka tahu, dan saya pikir mungkin kayak yang tahu kan beliau dan kawan-kawan. Saya pikir harga mati cuma satu. Sering saya katakan ini petarung harus jujur, pintar dan berani. Tapi ketika integritas kejujuran ya melalui tes terakhir kan kita lihat sendiri, kita bisa menyaksikan di semua media. Ketika ditanya oleh pansel ada jawaban kan jawabannya ada yang berkelit, berkilah dan juga sedikit belagu gitu, ada sok gitu kan. Kan itu bisa mengetes kawan-kawan jujur nggak? Ketika nggak jujur, mereka punya penilaian. Dan saya sangat terkejut ketika berapa nama besar yang saya juga termasuk, wah harapan ada berapa nama besar ya menyandang gelar besar dan segala kebesarannya mereka. Tapi hanya tumbang. Tapi yang muncul ya nama-nama yang boleh katakan sebagian yang tidak dikenal ya, hanya berapa yang nama dikenal publik. Tapi mereka muncul. Nah muncul saya pikir makanya sekarang ketika nama yang tidak kenal publik, orang tidak tahu kualitasnya, tidak tahu jabatannya, tadi pintu terakhir DPR. Jangan sampai DPR lolos karena terbukti yang punya nama besar, nyandang nama besar, pernah pengalaman lama di bidang hukum dan di bidang lain-lainnya, publik mengetahui ternyata bisa lolos. Tidak lolos di pansel. Nah jangan sampai ini yang sekarang katakanlah di luar dugaan beberapa publik namanya tidak muncul, tapi ada kesalahan tadi, tutup pentil tadi di DPR. Nah, karena mereka terikat oleh 10 itu kan, pilih jadi 2. Nah, saya berharap tadi kepentingan politik disisihkan dulu lah, walaupun itu lembaga politik. Artinya apa? Kita sepakat deh, ketika korupsi ini berjamaah, sering saya katakan, ayo kita berjamaah memberantas korupsi sama-sama. Dari pansel sudah selesai, masyarakat juga mengawal, nah tinggal di lembaga DPR tadi ini sama-sama. Jangan sampai, kita kan berharap tidak ada, berikutnya DPR itu ada yang tertangkap lagi. Ya, apalagi nanti misalkan ada sesuatu. Tidak hanya DPR lah kan. Semua, kan sebenarnya selama ini kan yang menarik itu kan media juga kan ketika anggota legislatif, yudikatif, eksekutif tertangkap. Kalau swasta ketangkap nggak mungkin, kalau swasta lebih jarang lah kalau swasta walaupun 1-2 paling yang nyuapnya kan. Iya, betul. Baik, Kang Asep dan Ibu Desti serta Pak Nasir kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.